Apakah kita warga negara itu termasuk juga pejabat dan presiden ya, memiliki karakter kepribadian nasionalisme yang datang. Kalau demi investasi dia merusak Duta Mancung. Semancung apa mereka? Hey influencer. Itulah memang di satu sisi bicara investasi, di satu sisi Duta highlight. yang merusak ya. Kayak di Kalimantan Timur itu ya. Kalau kita lihat daerah-daerah apa, bukan. Ini contoh pengertian dalam aliran etika ideologi. Contoh ini diberikan oleh ideologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban. Ini contohnya ya, maka seorang anak punya kita orang tuanya ibunya yang terdekat ingin ya menyembuhkan dengan cara ini dan cepatkan kehidupan. Ini tujuannya tanpa mengambilkan kewajiban. Baik itu kewajiban tujuannya ini sedang topikkan yang salah satunya inginnya untuk mendapatkan agar untuk orang tuanya atau ibunya agar dicontoh memahami etika dalam ideologi. Dan berikutnya ini mengajukan yang ide utama. Tapi pada dasarnya itulah makna dari memahami etika ya. Kita bisa mengatakan orang melakukan kewajiban terpenuhi tanpa prosesnya dijalankan dengan baik itu sudah masuk akal. Beretika, punya etika dalam aliran ideologi. Jadi tujuannya tercapai untuk mendapatkan atau dapat dari mengamalkan kewajibannya. Karena etika berikutnya, etika keutamaan dalam teori utama tentang sikap atau akhlak seseorang. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan seseorang untuk berperilaku baik secara moral. Moral ini adalah identik dengan etika yang mos, ya. Watak. Itu adalah pelajaran bahasa Arab. Akhlak, etika dengan akhlak atau moral. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mempersoalkan tentang moral dan kewajiban. Ya, orang tidaknya melakukan tindakan baik, menginginkan menjadi orang baik. Jadi bisa memilah-milah ya, menghasilkan sesuatu tujuannya, tapi dengan cara yang bertujuan yang sama. Ini yang diinginkan. Jadi tadi dalam ayat saja ya. Kategori etika ideologi yang utama yang saya dan juga keutamaan ini menggabungkan antara tujuan tercapai dengan cara dari kewajiban dari etika ini tidak merupakan akibat kebijakan, tidak juga berdasarkan pada tentang moral, pada kewajiban para kewajiban yang harus dipenuhi, tapi kita berada menggunakan moral yang diusahakan. Ya. Jadi bagi yang diberikan contoh ini ya pengertian etika di dalam aliran ini juga terbatas ya. Orang beretika ada aliran tadi ya ideologi merupakan orang yang menjalankan memasuki kewajiban. Ya bisa masuk beretika. Aliran ideologi menjalankan untuk mencapai tujuan
juga sudah menggunakan etika, etika karena hadiran disampaikan untuk membedakan lebih mudah hadiran. Tentunya yang diinginkan adalah etika keutamaan dalam kehidupan yang kita harus jalankan. Oke, setelah kita memahami makna dari etika, arti memahami etika, ya, dan kita masih ada etika Pancasila. Ya. Etika Pancasila, Pancasila ada Pancasila, ya, lima dasar. Jadi di dalam itu mengandung nilai, ya, nah, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dasarnya, ya, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ya, kalau kita jabarkan mudah memahaminya, tapi implementasinya ini yang kita, ya, terapkan dalam kehidupan. Karena kita sudah sepakat nilai Pancasila sebagai dasar negara, atau sebagai ideologi, ya, yang kita akan digantikan kehidupannya. Ini bukti, ya. Bang Zainal sudah akan mengerti. Karena ideologi cara satu, ya, unsur yang membedakan dengan identitas Indonesia. Ya. Di Pancasila itu ciri yang membedakan salah satu. Ideologi saya kan banyak yang berpengaruh. Pancasila satu-satunya. Ya. Itu kita harus bangga. Rasa banggalah dengan cara mengamalkan, mempertahankan. Kita memvisualisasikan nilai Pancasila secara konsisten, ya, terus-menerus, ya. Dan bagaimana mengamalkan itu, ya, tanpa didasari adalah kondisi, ya, memahami secara keseluruhan, ya, di keterkaitan antara satu sila dengan sila lain, sistem sesungguhnya. Sebab kita sebagai manusia beragama, ya, sikap kalian tujuan akhir dalam memahami Pancasila, sistem etika kan pola hidup bisa memualakan. Kita menerapkan nilai-nilai Pancasila ini sebagai satu kesatuan sistem, ya, yang berhubungan dengan Pancasila. Nah, terkait dengan etika Pancasila, etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk, bagaimana kita mengamalkan nilai ketuhanan, ya, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ini adalah memahami etika Pancasila. Sila pertama, sila ketuhanan Esa, ya, di mana nilai ini nilai dasarnya ketuhanan. Kalau kita bertuhan, mempunyai Tuhan, ya, beragama, ya, Tuhan bukan hanya ada agama satu, ya. Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan satu. Kita sadar bahwa bangsa Indonesia mempunyai, ya, kebinekaan. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan kebangkitan Indonesia, mewujudkan persatuan, ya, mempertahankan persatuan kata satu. Juga perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap kita menentukan suku lain, ya, atau memecah belah, memecah belah kita. Di masalah itu juga, ya, yang perbuatan hukum. Kalau kita katakan dengan sila-sila Pancasila, ya, ketuhanan Esa, kita katakan perilaku, kemanusiaan dan keadilan, Rednya rating apa? Nyender. Kalau itu berapa itu? Beda. Ada masalah ibu, ya. Gak apa-apa, aku gak akan mengarahkan kamera ke lu. Ada kaitannya. Mau sebutin nilai Pancasila sebagai etika.
lihat ya, jangan memahami. Ini si Rija. Nah, kita si Rija. Buat mukanya jangan gitu. Mukanya orang seger. Sepi banget. Open WA, open. Ada apa? Si Rija cuma hafal gini doang. Jadi permasalahan ini sudah diselesaikan dari kita melakukan pemeriksaan kita secara konsisten dengan kondisi pasien tidak memiliki perbedaan masalah khusus yang terkait dengan permasalahan. Coba si Rija sekarang ajarin si Rija, ajarin si Rija. Enggak, ajarin. Negara demokrasi dirinya ada pembagian kekuasaan dan politika meliputi kekuasaan legislatif, yudikatif. Masing-masing ini harus mempunyai Rija sekarang kan uprak. kewenangan dari legislatif, kewenangan dari yudikatif, dan mengambil keputusan keberlatiman dari pihak eksekutif ya, ini kepala daerah ini berorientasi untuk menegakkan demokrasi. Jadi orang kaya. Ya, tadi kita Ini juga show. rakyat Sama. ya, yang Lucu dilakukan gak oleh gue? orang yang dipercaya rakyat untuk melakukan, tapi dalam Lu botak. ya lupa dengan apa kembali ke kaki. Keisha berambut kok. Coba tunjukin biar dibandingin foto lu sama yang ini. Ah, enggak ini dong. Tunjukkan Aduh, kulunya jadi gelap. realisasikan Botak, no botak. pada masa pemerintahan Orde Lama. Iya, parah banget. Hey, oh, is this illegal? Hey, oh, is this illegal? Oh, I got it. Come on, rock your body, rock your body. Apa unsur sebagai apa khusus yang Yolo mulai. Kita keluar. Tunggu ini sekali. Biarlah yang excited. Go, bye bye. dan menyatakan kita punya kewajiban mematuhi aturan. Ini implementasinya yang harus kita terapkan. Karena pasal di dalam undang-undang dasar landasan ya, landasan konstitusional. Aturan tersebut berhubungan dalam berperilaku, hubungan warga negara dengan aturan kan juga ya ada pemerintahan yang berkewenangan. Biasa banget. Parah banget.
masih kesepakatan ya. menghina tas sendiri. Pemerintah eksekutif dengan legislatif. Karena itulah kita punya kewajiban. HP lu tuh kayak ada Kalau efeknya semua gitu itu loh. berjalan dengan Saturasinya jadi sesuai dengan kondisi kayak kesarpen ya. dan